Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa ala hadratil nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang yang kemarin hilang suaranya itu ya. Berarti dari fahuwa al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu lima yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fahuwa mongko ta'i Gusti Allah. Fahuwa mongko ta'i Gusti Allah iku al-mubdi'u iku al-mubdi'u dat kang ngawiti, al-mu'idu tur dat kang balikake, al-fa'alu kang akeh penggaweane lima maring perkara yuridu kang karep sapa Allah. La raddun ora ana wong kang bisa balikake, utawa ora ana wong kang bisa nolak. La raddun ora ana wong kang bisa nolak li hukmihi maring hukume Gusti hikamihi, atau li hukmihi maring hukume Gusti Allah. Begini aja, la raddun ora ana kang bisa nolak li hikamihi maring pira-pira hikmah Gusti Allah, wala muaqibun lan ora ana wong kang bisa gawe akibat. Wala muaqibun lan ora bisa gawe akibat li qadaihi maring keputusane Gusti Allah. Wala muharibun lan ora ana wong kang bisa melayu, wala muharibun lan ora bisa melayu li abdin kedue kawula an maksiatihi saking maksiate abd illa bi taufiqihi kejaba kelawan pertolongane Gusti Allah wa rahmatihi lan rahmate Gusti Allah. Wala quwata lan ora ana kekuatan lahu kedue abd ala taatihi ing atase taat marang Gusti Allah illa bi mahabbatihi kejaba kelawan cintane Gusti Allah wa iradatihi lan iradai Gusti Allah. Lau ijtama'at lamun kumpul sapa al insu menungsa wal jinnu lan jin wal malaikatu lan malaikah wasyayatin lan pira-pira syaitan ala ayu hariku ing atase arep yen toh ngobahake sapa insun wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu fil alami ing dalem alam ngobahake dzarratan ing dzarratan ing dzarrah utawa wiji sawi au yusakinu utawa gawe anteng au yusakinu utawa arep yen to gawe anteng sapa al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu ha ing dzarrah duna iradatihi kelawan tanpa iradai Gusti Allah wa masyiatihi lan tanpa kersane Gusti Allah la ajazu yakti padha apes. Nah jazu yakti pada apa sapa alinsu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu anhu saking ayu harriku. Wa inna iradatahu lan sak temene irade Gusti Allah iku qaimatun jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah fi jumlati sifatihi ing dalem jumlahe pira-pira sifate Gusti Allah. Jadi ini masih keterangan tentang sifat iradahnya Allah. Allah itu yang memulai dan Allah yang akan mengembalikan. Serta Allah itu memiliki kehendak terhadap semua perilaku yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak dituntut oleh siapapun, tapi Allah melakukan sesuatu itu karena kehendaknya. Dan tidak ada yang bisa menolak hukum-hukumnya Allah atau hikmah-hikmahnya Allah. Tidak ada orang yang bisa menolak qadanya Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mampu menghindari kemaksiatan kecuali dengan taufik dan rahmatnya
Allah, kecuali dengan pertolongan dan kasih sayangnya Allah. Dan tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh hamba untuk melakukan ketaatan kecuali karena cintanya Allah kepada hamba tersebut dan juga karena iradahnya Allah. Lau ijtama'atil insu, sekiranya seluruh manusia, jin, malaikat, setan itu bersatu untuk menggerakkan satu biji dzarrah. Dzarrah itu diartikan sebagai ada yang mengatakan tuh wiji sawi. Intinya dzarrah itu adalah unsur terkecil di dunia ini, yang paling kecil. Ada yang mengatakan kalau kontemporer itu dimaknai sebagai atom, dzarrah itu. Mithqala dzarratin syarra yarah, ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu kan. Jadi dzarrah itu ya sesuatu yang sangat kecil, Jadi kalau seluruh umat manusia, jin, malaikat, setan, mereka bersatu untuk menggerakkan unsur yang paling kecil di dunia ini atau untuk mendiamkan unsur tersebut itu tanpa adanya iradahnya Allah dan juga kehendaknya Allah, maka mereka tidak akan mampu menggerakkan itu. Nah, dan iradahnya Allah itu qaimatun bidzatihi, melekat pada zatnya Allah dan termasuk dari jumlah sifat-sifatnya Allah. Artinya apa? Artinya di sini iradahnya Allah, kehendaknya Allah itu benar-benar mutlak. Kehendaknya Allah itu benar-benar mutlak. Seorang bisa mencapai segala sesuatu atau bisa menghindari sesuatu, atau bahkan kita itu bisa menghindari kemaksiatan atau melakukan ketaatan, itu semua atas iradahnya Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena keilmuan kita, itu tidak. Tapi karena memang kehendaknya Allah. Kalau orang itu melaksanakan sholat atau takut kepada Allah atau beriman kepada Allah itu karena keilmuan yang dia miliki. Nah, orang-orang misionaris itu yang mereka memiliki keilmuan, mampu menerjemahkan dan bahkan menafsirkan Al-Quran, harusnya mereka beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya kan enggak. Banyak misionaris-misionaris yang mereka mempelajari Islam itu untuk melemahkan Islam. Kalau memang karena keilmuan itu kemudian kita bisa beriman kepada Allah, bisa taat kepada Allah, harusnya orang-orang pintar itu orang yang paling kuat imannya. Tapi kenyataannya kan bukan. Ya, terkadang orang yang tidak paham sama sekali itu malah memiliki keimanan yang sangat tinggi sekali. Jadi ketaatan kita, kemaksiatan kita, semua itu atas iradahnya Allah. Lalu kemudian berarti kita nggak harus berbuat apa-apa, ya nggak seperti itu. Nggak seperti itu juga. Ya kita berusaha untuk menghindari kemaksiatan dan mencoba sekuat tenaga untuk senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan. Bukan berarti terus karena itu semua kehendaknya Allah, berarti kalau saya maksiat itu ya kehendaknya Allah, sudahlah, berarti Allah menghendaki saya seperti ini. Ya tidak seperti itu. Itu nanti larinya itu kayak ada kaum Jabariyah itu ya. Kaum Jabariyah itu meyakini semua tindakan kita itu adalah atas kehendaknya Allah dan kita tidak memiliki wewenang gitu ya, tidak memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu. Nanti ketika kalian belajar kayak gini itu berada di pondok itu atas kehendaknya Allah, bukan atas keinginan kalian. Ketika kalian melaksanakan atau memukul orang gitu misalkan ya, itu kehendaknya Allah. Kalian mencuri itu berarti kehendaknya Allah kalau menurut pandangan Jabariyah. Karena orang Jabariyah itu berpendapat semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah atas kehendaknya Allah dan manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk bisa untuk bisa melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu itu. Nah, kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak seperti itu. Ya memang Allah itu berkehendak gitu ya. Semua itu akhirnya itu ditentukan oleh kehendaknya Allah. Tapi kita sebagai manusia itu oleh Allah juga diperintahkan untuk melakukan usaha. Kalau kalian pengen pinter ya kalian harus belajar. Meskipun belajar itu tidak menjamin nanti Allah menghendaki kalian itu menjadi orang yang pintar. Tapi apakah terus kalau kalian tidak belajar ya kalian tidak akan pintar? Bukan berarti seperti itu juga. Ada juga Allah itu menghendaki kepada orang yang tidak belajar tapi kemudian pintar. Tapi itu ya sangat jarang sekali kayak gitu. Orang yang pintar rata-rata itu adalah orang yang belajar itu. Orang yang mau belajar itu kemudian pintar. Ketika kita cari misalkan ya, cari 100 orang yang pintar, coba itu mereka yang rajin belajar dengan yang tadi tidak rajin belajar itu presentasinya pasti sangat kecil sekali. Karena memang di dunia ini tuh ada namanya al-adiyah, al-asbab al-adiyah.
hukum sebab akibat. Nah, keyakinan kita terhadap sebab akibat itu, kita tidak boleh mutlak meyakini kalau kita menjalankan sebab maka pasti akan ada akibat. Misalkan ada peribahasa gitu ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, ini kan sebabnya itu kan berarti rajin, akibatnya akan pandai. Sebabnya itu hemat, maka akibatnya akan kaya. Nah, ini kan Allah sudah ciptakan sebab akibat seperti itu. Tapi kita tidak boleh meyakini 100% ketika kita rajin, pasti kita akan pandai. Kalau kita hemat, pasti kita akan kaya. Tidak. Itu hanya perintahnya Allah. Allah telah menciptakan sebab akibat yang harus kita lakukan. Nah, nanti hasilnya itu terserah Allah itu seperti apa. Semua itu bergantung pada irodahnya Allah. Nah, orang Ahlussunnah itu meyakini semacam itu. Tidak terus kemudian menganggap sebab akibat itu mutlak kemudian untuk akan terjadi, atau sebaliknya orang tidak perlu melakukan sebab akibat, tapi kalau Allah sudah berkehendak ya semua akan terjadi. Gak usah kerja, kalau kita dikehendaki oleh Allah jadi orang kaya ya akan kaya gitu. Ya tidak, sesuatu yang bukan hal yang tidak mungkin sih, orang yang santai-santai saja kemudian jadi orang kaya, orang yang santai-santai kemudian jadi orang pintar. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seperti itu. Tapi dalam syariatnya Allah itu, dalam sunnahnya Allah itu, kita harus melakukan sebab baru kita mendapatkan akibat itu. Maka ada bahasa harus seimbang antara ikhtiar dan juga doa. Ikhtiar itu sebagai bentuk usaha kita untuk menjalankan sebab supaya kita mendapatkan akibat. Nah, untuk bisa sampai kepada akibat itu, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, karena nanti yang memberikan akibat tersebut itu adalah Allah. Itu kita harus clear di situ. Jangan sampai kita salah dalam memahami irodahnya Allah. Jangan sampai kita memahami. Seperti misalkan kemaksiatan ini berarti atas kehendaknya Allah. Tapi kita punya pilihan untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Kita harus tetap berusaha untuk menghindari kemaksiatan, dan kita harus berusaha untuk menjalankan ketaatan. Salah satu caranya dengan belajar kayak gini itu, supaya kita belajar mana yang maksiat, mana yang ketaatan, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan, kan semacam itu. Dan harus kita jalani, semua itu harus kita jalani. Tidak bisa terus kemudian kita pasrah sama Allah itu ya. Itu nanti kayak Jabariyah. Terus lawannya Jabariyah itu ada namanya aliran dulu itu Qadariyah. Kalau Qadariyah itu balikan Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah itu menyerahkan semua perbuatan itu kepada Allah. Kalau Qadariyah itu menganggap semua perbuatan kita itu kita yang nanggung. Jadi kalau saya bisa kaya itu karena saya kerja keras, saya bisa pandai, bisa alim itu karena saya rajin belajar. Ketika saya membunuh orang itu berarti saya yang melakukan pembunuhan tersebut itu. Jadi seakan-akan mereka itu punya kekuatan yang kemudian kekuatan tersebut itu ya terserah manusianya itu mau digunakan untuk apa. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Nah, kalau Ahlussunnah itu berada di tengah-tengah. Pemahaman yang semua diserahkan kepada Allah itu juga tidak benar. Terus kemudian Qadariyah yang semuanya itu ditanggung oleh manusia itu juga tidak benar. Nah, artinya kita sebagai manusia itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sebab-sebab itu tadi, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menghindari larangan-larangannya dengan sekuat tenaga kita. Nah, masalah kemudian kita nanti jadi orang soleh, kita itu masih tetap melaksanakan maksiat atau apapun itu semua atas kehendaknya Allah. Nah, kalau Allah sudah berkehendak itu tidak akan ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan sekuat apapun kita melakukan sesuatu, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan tercapai. Nabi Muhammad sendiri itu misalkan kayak kasusnya Abi Thalib itu ya, bapaknya Ali itu ya, pamannya Rasulullah. Beliau itu padahal pasang badan tuh untuk Rasulullah ini. Tapi dalam sejarah itu kan sampai akhir hayatnya beliau itu tidak bisa masuk Islam. Padahal ini pamannya Nabi. Pastinya Nabi ya pengen banget. Seperti apa Nabi sudah berusaha untuk mendakwai, untuk mengajak supaya Abu Thalib itu kemudian membaca syahadat. Tapi sampai akhir hayatnya itu ada riwayat yang mengatakan beliau itu tidak masuk Islam. Meninggal dalam kondisi ya belum meluk Islam. Padahal Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul. Padahal beliau itu pasang badan.
Ketika Rasulullah berdakwah itu, beliau itu berada di depannya. Siapapun yang berani mengganggu Muhammad, maka akan berurusan dengan saya. Tapi beliau tidak pernah diketahui membaca syahadat. Nah, ini menunjukkan jika sebesar apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan berhasil. Padahal itu sayang banget sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa kemudian tidak membaca syahadat? Ya karena Allah tidak menghendaki dia membaca syahadat. Seperti kasus misalkan lagi itu ya, dalam kisah di Al-Quran itu Kan'an itu ya, anaknya Nabi Nuh itu. Itu meskipun anaknya, nggak mungkin kan Nabi Nuh itu tidak berdakwah, tidak mengandani anaknya, tidak menasihati anaknya, nggak mungkin. Pasti setiap hari pasti dinasihati. Tapi karena Allah itu tidak berkehendak, Kan'an itu kemudian mengikuti Nabi Nuh, ya akhirnya dia meninggal dalam kondisi kafir gitu. Nah, ini menunjukkan jika kehendaknya Allah itu sangat kuat sekali. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Yaitu tadi, sikap kita itu yang penting berusaha. Allah itu sudah memerintahkan kita untuk melakukan usaha. Kalau bahasanya Cak Nun itu, di dunia itu kita bukan tempat untuk memanen. Di dunia ini adalah tempat untuk kita itu berusaha menanam itu. Panennya nanti ya ketika di akhirat itu. Hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita adalah berusaha. Kalau Gusti Allah dikon sinau, ya sinau. Belajar semaksimal mungkin, sebisamu. Entah nanti itu jadi orang pintar atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita itu menjalankan perintahnya Allah. Kita diminta untuk melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah. Kita laksanakan semaksimal mungkin. Sekuat kita, kalau kita bisa bangun malam, laksanakan sholat tahajud. Kalau kita punya kesempatan di pagi hari, laksanakan sholat duha. Oh, saya sholat duha udah bertahun-tahun tapi rezekinya gitu-gitu aja. Itu bukan urusanmu, itu urusannya Allah. Masalah rezeki, masalah hasil dari sholat duha nanti seperti apa, itu urusannya Allah. Yang penting kita sebagai hambanya Allah itu ya, tugas kita adalah terus melakukan kebaikan semampu kita, semaksimal kita. Meskipun kita bukan orang yang baik sekali gitu ya, sepanjang hari kita melakukan kebaikan, kadang-kadang yang ngerasani kancane, kadang-kadang apa. Ya kalau kemudian waktu ngerasani kancane kita ingat ya kita istighfar. Karena memang ya hati ini terbolak-balik, selalu ada godaan, ada hawa nafsu, ada setan, ada macam-macam yang kemudian terus menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu kita berusaha untuk menghindari itu semua. Kalaupun sudah terlanjur ya rasa digetuni, istighfar saja, minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Sudah, tugas kita hanya seperti itu. Tugas kita di dunia itu hanya mengabdikan diri kepada Allah semampu kita, semaksimal kita itu. Bisa sudah bisa sholat 5 waktu, kalau bisa ditambahkan sholat rawatibnya. Sholat rawatibnya sudah bisa dilakukan, ditambahkan lagi sholat duhanya. Sholat duha sudah bisa dilakukan secara rutin, tambah lagi sholat tahajudnya. Nanti sholat tahajud ditambahi sholat witirnya. Terus kita berusaha semacam itu. Mau nanti kita jadi orang soleh, jadi wali, atau enggak jadi apapun, itu urusannya Allah. Kita enggak usah memikirkan hasil dari apa yang kita lakukan, karena hasil itu bukan urusan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menemukan hasil dari apa yang kita lakukan. Semua itu gelap. Semua itu gelap. Kalau kita itu sudah memikirkan hasilnya, maka kita akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Saya sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya jadi pengangguran, akan kecewa. Arti ngono mbiyen rasa sekolah dan juga yani enggak. Kita nggak usah berpikir tentang hasil tuh, maka kita tidak akan pernah kecewa. Sudah, kita yang penting kuliah saya ingin nganggur, nggak apa-apa. Saya kuliah mencari ilmu, melaksanakan perintahnya Allah. Kalaupun sekarang saya ternyata jadi pedagang, ngopo orang kayak biar jadi pedagang, ya nggak apa-apa. Memang ini irodahnya Allah, takdirnya Allah. Kemudian meskipun saya sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya saya cuma dagang, ijazah saya nggak saya pakai dan juga ya nggak apa-apa. Yang penting saya bermanfaat kepada orang lain, yang penting saya mengabdikan diri kepada Allah itu. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita tidak memikirkan hasil dari apa yang kita lakukan, insya Allah kita tidak akan pernah merasa kecewa. Itu sudah, serahkan saja semua hasilnya itu kepada Allah. Yang penting tugas kita sebagai manusia itu adalah berusaha. Itulah yang disebut sebagai ikhtiar tuh kayak gitu, melakukan perbuatan pilihan untuk mencapai tujuan. Ya tentu harapannya pastinya ya pengennya apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau memang hasil itu yang terbaik, ya pasti Allah akan berikan. Kalau hasil apa yang kita lakukan itu tidak terbaik, ya
pasti tidak diberikan oleh Allah atau diganti dengan hal yang lainnya. Tapi pasti kita akan menuai. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti kita akan melihat itu janjinya Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya itu. Nanti di akhirat itu pasti kita akan melihat, oh kamu dulu itu kuliah lama 4 tahun, terus kemudian kamu belum bisa menikmati hasilnya ya, belum bisa menikmati ilmu yang kamu kumpulkan, ijazahmu dan yang lainnya. Oh sekarang saya ganti di akhirat dengan ini. Itu nanti pasti akan diperlihatkan amal-amal baik kita. Karena bisa jadi yang menyelamatkan kita itu adalah sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Nah itu kaitan dengan irodahnya Allah. Jadi sebagai seorang ahlussunnah wal jamaah, kita meyakini kalau Allah itu memiliki irodah, namun kita juga diberikan pilihan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu. Maka harus ada usaha yang kita lakukan untuk bisa mencapai irodahnya atau mencapai sesuatu yang baik. Dan hasil dari apa yang kita lakukan itu kita serahkan semuanya kepada Allah itu. Makanya di dalam Al-Quran itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita berniat, kita sudah melakukan sesuatu, maka kita pasrahkan kepada Allah. Karena yang memiliki irodah itu hanya Allah. Tidak ada siapapun yang bisa kemudian memastikan akan terjadi sesuatu ketika kita melakukan sesuatu. Tidak ada yang menjamin. Bahkan saking kuatnya irodahnya Allah itu di sini dibuat sebuah analogi gitu ya. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh setan, makhluk-makhluk ini dikumpulkan, terus kemudian diperintahkan untuk menggerakkan sesuatu yang sangat kecil sekali di alam semesta ini tanpa adanya irodahnya Allah, maka mereka tidak akan mampu menggerakkan itu. Ya, ini kayak ceritanya Baru Glinding ya, penjelasan kemarin itu kayak ceritanya Baru Glinding yang bukan Allah saja, dia hanya makhluk saja, itu dia mampu melakukan itu. Jadi Baru Glinding itu kalau dalam mitologinya, kalau dalam legendanya itu kan dia menancapkan satu batang lidi ditancapkan, terus kemudian dia membuat sayembara, siapapun yang bisa mencabut lidi ini maka apapun yang dia minta akan saya berikan. Itu terus kemudian orang-orang di sekitar Banyu Biru sana itu, di sekitar Rawapening sana kan mencoba untuk mencabut itu dan tidak bisa mencabut. Meskipun mereka itu bersatu, satu kampung bersatu untuk mencabut, itu nggak bisa mencabut. Itu baru Glinding loh. Apalagi Allah, mungkin nggak Allah bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat dari begini? Sangat-sangat mungkin sekali. Sangat-sangat mungkin sekali itu. Dan banyak hal-hal semacam itu ya, cerita-cerita semacam itu di mana sesuatu yang kelihatannya itu ringan, tapi kemudian oleh orang tertentu diberikan karomah atau apapun itu kemudian tidak mampu diangkat oleh orang-orang lain. Itu baru makhluknya Allah, itu bisa berbuat semacam itu. Apalagi Allah itu. Maka di sini itu Imam Ghazali menggambarkan itu kalau seluruh makhluk itu bersatu dan kemudian diminta untuk menggerakkan sesuatu yang sangat kecil, darah unsur terkecil di alam semesta ini, itu mereka tidak akan mampu. Sesuatu yang kecil, enggak lidi, kecil, debu, butiran debu itu. Mereka tidak akan mampu menggerakkan itu tanpa ada irodahnya Allah. Sebaliknya, kalau misalkan butiran debu itu berterbangan, terus mereka bersatu disuruh untuk menghentikan itu, tanpa irodahnya Allah tidak akan mampu berhenti itu. Itu kekuatan irodahnya Allah itu. Tidak ada yang bisa melawan, irodahnya Allah itu. Dan irodahnya Allah itu melekat pada zatnya Allah. Tidak dipengaruhi oleh apapun, tapi dia melekat pada zatnya Allah dan menjadi bagian dari sifat-sifatnya Allah itu. Lam yazal, ora lebar-lebar sapa Allah. Lam yazal, ora lebar-lebar sapa Allah, kadzalika kaya mengkono-mengkono al-mubdi al-mu'id. Lam yazal, ora lebar-lebar sapa Allah, kadzalika kaya mengkono-mengkono al-mubdi al-mu'id iku mausufan, persifatan biha kelawan irodah. Muridan, tur iku ngarepake, murid dan tur iku ngarepake fi azalihi ing dalem zaman azaline Gusti Allah, fi azalihi ing dalem zaman azaline Gusti Allah,
liwujudil asyai maring mujudake pira-pira suwiji-wiji. Maring mujudake pira-pira suwiji-wiji. Fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune asya. Fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune asya allati qadara kang wis nentukake, wis nakdirake sapa Allah ha ing auqat. Allati qadara kang wis nentukake utawa nakdirake sapa Allah ha ing auqat. Fawujidat mongko den wujudake apa al asya. Fawujidat mongko den wujudake apa al asya fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune asya. Fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune asya. Kama qadara kaya oleh nentukake sapa Allah ha ing asya. Ha ing auqat. Kama qadara kaya oleh nentukake sapa Allah ha ing auqat wa arada lan ngarepake sapa Allah ha ing auqat fi azalihi ing dalam zaman azaline Gusti Allah. Ya azalihi ing dalam zaman azaline Gusti Allah. Min ghairi taqaddumin saking tanpa maju wala ta'akhurin lan tanpa mundur. Min ghairi taqaddumin saking tanpa maju wala ta'akhurin lan tanpa mundur. Dabaro ngatur sapa Gusti Allah al umura ing pira-pira perkara. Dabaro ngatur sapa Gusti Allah al umura ing pira-pira perkara kullaha yes kabehane umur. La bitartibi afkarin ora kelawan urut-urutane pira-pira pikiran. La bitartibi afkarin ora kelawan urut-urutane pira-pira pikiran. Watarab busi zamanin lan ora kelawan nunggoni mangsa. Watarab busi zamanin lan ora kelawan nunggoni mangsa. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono dabarul umura kullahu utawa lam yazal kadzalik yang atas itu. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono lam yazal kadzalika mausufan. Lam yashhul ora nunggulake hu ing Allah apa saknun sijine tingkah an saknin saking tingkah kang weneh. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono lam yazal kadzalika mausufan. Lam yashhul ora ketunggul, ora lam yashhul ora nunggulake hu ing Allah. Lam yushil ashwala yushilu lam yushil ora nunggulake. Lam yushil ora nunggulake hu ing Allah apa saknun siji tingkah an saknin saking tingkah kang weneh. Allah itu senantiasa bersifatan, senantiasa memiliki sifat iradah. Maka Allah itu berkehendak di zaman azali untuk mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu. Maka segala sesuatu itu akan terwujud sesuai dengan waktunya sebagaimana ditentukan oleh Allah dan diharapkan oleh Allah. Tidak ada tanpa maju dan juga tanpa mundur itu. Sama seperti misalkan di dalam Al-Qur'an itu ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Karena Allah sudah menentukan ajal itu akan hilang di waktu itu, maka sudah tidak akan bisa maju meskipun itu hanya setengah detik ataupun mundur meskipun itu hanya setengah detik. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau misalkan makhluk ini itu meninggal atau manusia ini itu meninggal di hari ini, tanggal ini, jam sekian, detik, menit sekian, detik sekian, maka itu pasti akan terjadi sesuai dengan iradahnya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Sebaliknya kalau Allah belum menghendaki orang itu meninggal, makanya ada fenomena orang itu koma sampai bertahun-tahun. Itu karena Allah belum menghendaki untuk meninggal itu. Makanya bisa koma itu sampai bertahun-tahun itu. Tapi sebaliknya kalau misalkan Allah itu menghendaki meninggal, nggak perlu ada sakit, nggak perlu ada apa itu. Saya kemarin itu mendapatkan kabar itu salah satu dosen di Salatiga itu meninggal dunia gitu kan, dari apa kemarin itu hari Sabtu atau hari Minggu, hari Sabtu kalau nggak Minggu itu. Itu aslinya nggak sakit. Beliau itu dari musola habis jamaah gitu, belum pulang, belum sampai rumah itu sudah ditemukan pingsan tergeletak gitu oleh seseorang gitu, ditemukan entah tangganya atau keluarganya nggak tahu, itu belum sampai rumah. Baru perjalanan pulang itu kemudian beliau itu tergeletak pingsan, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, terus paginya atau siangnya itu kemudian meninggal di rumah sakit. Itu tanpa sakit, tanpa apa. Sebaliknya ada orang yang sudah sakit lama sekali itu, tapi kalau Allah itu padahal sakitnya itu sakit akut, terus cuci darah berulang kali atau bahkan ada yang koma berulang kali, tapi kalau Allah itu belum menghendaki, ya tidak akan terjadi.
Jadi iradahnya Allah itu segala sesuatu diwujudkan, segala sesuatu itu ditakdirkan itu sesuai dengan waktunya masing-masing. Dan kalau waktunya itu belum tiba, maka tidak akan terjadi yang semacam itu. Meskipun mungkin bagi sebagian orang itu ini sudah tidak ada harapan dan juga yang lainnya, sakitnya dan juga yang lainnya. Tapi kalau Allah belum menghendaki, biasanya kadang orang yang ngomong ini belum ada harapan, dia mendahului orang yang dikatakan tidak ada harapan itu. Jadi tidak ada yang tahu. Dan itu semua karena iradahnya Allah. Ini menunjukkan kalau iradahnya Allah itu benar-benar tepat dan benar-benar kuat. Tidak ada sesuatu apapun gitu ya yang kemudian menghalangi iradahnya Allah. Dikatakan dabbarul umura kullaha. Allah itu mengatur segala urusan. Tidak dengan tidak dengan logika berpikir manusia atau cara mengaturnya itu tidak secara logis, itu tidak. Nah, kalau secara logis itu kan berarti orang yang meninggal itu kan harusnya itu orang yang sudah sakit-sakitan atau orang yang sudah usianya tua. Tapi kenyataannya banyak orang yang usianya lebih muda itu meninggal duluan dibandingkan yang tua. Atau orang yang kondisinya itu sehat, kelihatannya kondisi fisiknya itu sehat, dia lebih duluan meninggal dibandingkan orang yang sudah sakit-sakitan dan bahkan divonis ini sudah tidak akan sembuh. Ya sudahlah, dipertahankan saja. Bahkan terkadang seperti itu. Ini menunjukkan kalau iradahnya Allah itu tidak dibatasi oleh logika berpikir manusia dan tidak dibatasi oleh waktu itu. Ini sudah waktunya ini dia sudah dirawat di rumah sakit menghabiskan banyak uang biar meninggal saja dan juga yang lainnya itu harusnya kayak gitu. Nggak bisa mengatur Allah, juga bisa kita. Nggak bisa mengatur Allah. Bahkan ada istilah suntik mati gitu ya. Suntik mati bagi orang-orang yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara medis, itu kemudian dilakukan suntik mati. Suntik mati pun itu kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak akan mati dia, nggak akan mati itu. Meskipun dokter itu ya suntik mati ya kemungkinan mati atau pasti mati, nggak bisa memastikan kita. Mau disuntik mati berulang kali, kalau Allah itu belum menghendaki dia itu meninggal, ya dia tidak akan meninggal. Dia tidak akan meninggal. Itu iradahnya Allah. Nggak ada yang bisa menentang iradahnya Allah. Dan iradahnya Allah itu tidak dibatasi dengan logika-logika berpikir manusia, tidak dibatasi dengan zaman. Karena orang ini sudah sakit dirawat, hartanya sudah habis, ini sudah waktunya mati, ya enggak. Terkadang itu malah hartanya habis itu dia jadi sembuh kan kayak gitu itu. Ya itu terserah Allah. Nggak ada yang bisa mengatur. Nah, kenapa kemudian terjadi semacam itu? Itu ada hikmah-hikmah yang terkandung dan hanya Allah yang tahu persis hikmah tersebut itu. Maka terkadang orang itu tersadar, oh kenapa Allah melakukan ini kepada saya itu setelah beberapa tahun. Kenapa dulu saya itu kok kayak gini? Kenapa dulu saya itu kok kayak dibuat gagal oleh Allah dan yang lainnya? Ternyata Allah ingin kayak gini. Kenapa dulu itu saya itu harus ditempatkan di pondok Rodotul Quran 2 misalkan oleh Allah, kenapa tidak di pondok yang lain, kenapa harus di Rodotul Quran? Oh ternyata nanti setelah beberapa tahun ke depan itu terkadang kita itu sadar hikmahnya itu, oh ternyata ada hikmah ini toh, ada hikmah ini, ada hikmah ini, ada hikmah ini. Itu pasti itu. Tapi kalau kalian mau berpikir, kalau kalian nggak berpikir menjalani hidup, pokoknya melaku, pokoknya mangan, pokoknya apa ya, nggak akan mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung dalam kehidupan yang kalian jalani itu. Maka teruslah berpikir tentang kehidupan kalian. Maka kalian akan menemukan hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah itu. Tapi kalau kita nggak mau berpikir, kita tidak akan pernah tahu hikmah apa yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan kita tidak akan mengenal diri kita itu seperti apa. Hidup itu seakan-akan singkat sekali itu, nggak ada maknanya sama sekali. Urip yang penting kegiatan, wayah ngaji, terus apa, wayah turu-turu, udah gitu aja, orang pernah introspeksi, tidak pernah bermuhasabah, tidak pernah menengok ke belakang dan juga yang lainnya. Maka hidup kita tidak akan pernah bermakna. Hidup itu akan bermakna dan akan lebih bermakna dan akan lebih bagus menjalani hidup itu ketika sesekali, ketika kalian tuh berjalan, itu tengoklah ke belakang. Kalian melangkah ke depan, tengoklah ke belakang. Itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga sekali dan akan banyak sir-sir yang kemudian terbuka. Kalau kita mau menengok ke belakang. Jadi sama seperti orang naik motor atau naik mobil itu, sesekali lihatlah kaca spion supaya kita itu bisa tahu kondisi di belakang itu seperti apa. Kalau kita itu hanya maju saja tanpa lihat spion, tiba-tiba belok kanan, belok kiri, ya akan membahayakan orang lain juga dan tidak akan ada pengalaman yang lebih.
Logikanya saya selalu mengajarkan seperti ini. Kalau kita itu terbiasa muhasabah, terbiasa menengok ke belakang itu, maka kita akan bisa menemukan pola kehidupan kita yang benar itu seperti apa. Sebagai contoh kayak gini, misalkan kalian tadi pagi itu bangunnya agak gasik gitu kan, bangun jam 3 atau setengah 3, terus sempat melaksanakan sholat tahajud, terus sampai wiridan atau murojaah atau melakukan apa yang deres dan juga yang lainnya sampai subuh, jamaah subuh ngaji, terus kemudian setelah ngaji itu sempat melaksanakan sholat duha, terus kemudian melakukan kegiatan. Nah, di hari itu tuh, ketika kalian melakukan kegiatan tuh, banyak kalian tuh mendapatkan kebaikan-kebaikan tuh, misalkan ditraktir konsone, atau misalkan tiba-tiba mendapatkan bonus apa dari siapa gitu, tiba-tiba orang tuanya nelpon ngajak umroh dan juga yang lainnya gitu kan. Nah ini terus kemudian kalian sebelum tidur itu kalian kemudian membayangkan kehidupan kalian dari tadi pagi bangun tidur itu apa. Oh, saya bangun tidur itu kebetulan bangun tidur jam 3. Terus kemudian saya melakukan kegiatan kayak gini, sholat tahajud, terus kemudian sampai subuh, terus kemudian sempat setelah ngaji sempat sholat duha, baru kemudian menjalani aktivitas. Nah, di aktivitas itu saya mendapatkan banyak kebaikan. Besoknya lagi kalian tidur, bangun kayak gitu lagi, terus di hari itu kalian mendapatkan kebaikan lagi. Terus di hari ketiga kalian kesiangan, bangunnya itu sudah subuh itu. Terus setelah sudah subuh tidak sempat sholat duha juga. Terus kemudian di hari itu kalian harinya biasa saja, tidak ada kebaikan, tidak ada bonus, tidak ada apa gitu kan yang kalian dapatkan. Ini bisa saja ya kuliah saja, yang sekolah ya sekolah saja, itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini kalian nanti kalau terus berpikir itu, jadi kalian akan memiliki satu kesimpulan gitu. Oh, kalau saya itu melakukan hidup dengan cara bangun jam 3, sholat dan juga yang lainnya, saya akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau saya meninggalkan itu, saya tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan di sini kalian akan ketemu pola. Jika saya pengen seperti ini, maka saya harus melakukan ini. Itu bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau menoleh kembali apa yang kemudian dia lakukan sepanjang harinya itu. Atau dalam 1 tahun ini misalkan itu ya, bentar lagi akhir tahun ini biasanya rame, kemudian kita bermuhasabah selama 1 tahun ini tuh rekapan kita tuh seperti apa, keberuntungan kita, kebaikan kita itu sebanyak apa, terus kemudian sesuatu yang tidak kita sukai terjadi pada kita itu seberapa banyak. Nah ini kalau kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita itu, maka kita akan bisa menemukan polanya. Oh mungkin karena saya ibadahnya itu kurang, karena saya di tahun 2025 ini lebih sibuk memikirkan urusan perkuliahan karena harus ngejar bisa wisuda dan yang lainnya, sehingga saya melupakan mendekatkan diri kepada Allah, saya melupakan melakukan ibadah dan juga yang lainnya. Nah itu akan terbaca polanya bagi yang mau berpikir itu. Tapi kalau yang tidak mau berpikir ya tidak akan menemukan itu. Nah Allah itu melakukan atau berkehendak terhadap hambanya itu pasti ada hikmah-hikmah, ada rahasia-rahasia, ada pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil kalau kita itu mau berpikir. Tapi kalau kita sudah suudzon dulu sama Allah itu ya diberikan sesuatu yang tidak baik terus kemudian merasa Allah tidak sayang dengan kita, ya kita tidak akan menemukan hikmah itu. Nah, biasanya kita sadari sudahlah, ya orang sesuatu yang diminta ketika tidak diberikan kecewa itu wajar. Tapi kecewanya jangan berlebihan. Kecewa saja itu sudah, terus kemudian jalani saja. Nanti beberapa tahun berikutnya atau beberapa waktu kalian akan bisa memahami gitu ya, bisa memahami kenapa kemudian Allah itu menggagalkan saya di sana, menggagalkan saya di sana dan di sana. Ya, karena Allah itu lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, salafus soleh itu ketika doanya dikabulkan, ya senang. Kita berdoa dikabulkan kan, senang. Tapi kalau nggak dikabulkan, itu lebih senang lagi. Karena kalau doa dikabulkan, itu ada campur tangan keinginan kita. Kita berdoa kan berarti kita punya keinginan. Bisa jadi yang diberikan kepada kita itu bukan kehendaknya Allah, tapi karena kita meminta sama Allah, akhirnya, ya wis karena kamu minta, tak keilah ya. Mesake atau gimana mungkin Allah akan memberikan itu. Tapi kalau misalkan nggak dikabulkan, berarti kan apa yang terjadi pada kita itu mutlak keinginannya Allah. Keinginan kita sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah. Misalkan kita berdoa, ya Allah supaya besok saya itu mendapatkan rezeki, terus kemudian tidak diberikan rezeki oleh Allah, berarti itu kehendaknya Allah. Kalau diberikan rezeki, ini masih 50-50 ini memang murni kehendaknya Allah. Ya meskipun ya semua kehendaknya Allah, tapi ini murni atau karena
nafsu saya, minta rezeki sama Allah kemudian baru diberikan. Kayak gitu. Jadi kalau nggak dikabulkan itu malah lebih senang. Kenapa? Ya karena yang terjadi pada kita itu sudah sesuai dengan keinginannya Allah, tidak atas permintaan kita, itu tidak itu. Nah, tapi kalau kita doanya dikabulkan itu kan ya masih ada kemungkinan jangan-jangan ini terjadi karena saya yang meminta itu. Padahal sebenarnya bisa jadi Allah itu tidak ingin memberikan ini, tapi karena saya minta, janjinya Allah kan utuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Ini jangan-jangan saya punya rezeki, saya menjadi orang kaya itu bukan karena kehendaknya Allah, tapi karena hawa nafsu saya gitu. Itu kalau orang-orang dulu. Ini memang ngaji tasawuf itu berat seperti itu. Kalau untuk kita ya orang biasa ini ya kayak semuanya itu tidak pernah terjadi pada kita gitu. Kita itu masih jauh sekali dari kesolehan, kita masih jauh sekali dari keimanan, kita masih jauh sekali dari yang kenal dengan Allah itu. Dan ketika kita disuruh milih itu ya, ketika di usia saya, usia kalian itu ya, untuk kayak gitu, untuk hidup seperti seorang sufi yang tidak banyak memiliki dunia dan juga yang lain, itu ya pasti berat, rasanya berat ya. Nah, tapi bagi orang-orang soleh itu ya itu pilihan dia, dan mereka sudah bisa merasakan ya kecintaan mereka kepada Allah itu sehingga melupakan kecintaan mereka terhadap apapun. Nah, kalau kita itu kan susah, apalagi masih punya tanggungan apa itu, godaannya itu berat. Kemarin saya ngobrol sama teman saya itu, terkadang kita itu pengen hidup secara sederhana atau pengen hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah itu terkadang bisa, tapi nanti kalau sudah menyangkut anak kita, menyangkut pasangan kita, itu kita berat rasanya. Apakah kemudian anak saya itu bisa hidup sederhana dan juga yang kan kasihan gitu kan. Kasihan. Kalau saya sekarang hidup sederhana, saya sudah pernah hidup tidak sederhana, tapi anak-anak masih kecil itu masa disuruh hidup sederhana dan juga yang lainnya. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman kitanya saja sebagai manusia, sebagai yang punya hawa nafsu, punya apa itu, punya kecintaan terhadap anak, terhadap pasangan itu ya nggak bisa kemudian kita terima kalau anak kita itu hidup secara sederhana dan yang lainnya. Sebagai orang tua pastinya saya pengen bisa memenuhi semua kebutuhan anak saya. Apa yang mereka inginkan bisa saya penuhi itu. Pasti itu cita-cita orang tua tuh kayak gitu tuh. Nah, sedangkan hal semacam itu tidak mungkin bisa tercapai kalau kita itu hidupnya itu adalah sederhana kayak gitu. Maka berat. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya inna azwajakum wa auladakum fitnah, itu kan kayak gitu. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah ujian. Ya, bukan fitnah yang tuduhan, itu bukan, tapi ujian. Jadi anak istri itu memang menjadi ujian buat kita juga, untuk kemudian apakah kita bisa istiqomah kepada Allah atau apa kayak gitu kan, atau kita justru malah tidak istiqomah kepada Allah itu. Ya ujian, anak itu ujian. Ya kalau misalkan punya anak kecil itu kan baru lucu-lucunya gitu kan, pulang kerja misalkan gitu kan, main sama anaknya, dengar adzan maghrib atau apa itu lebih asik main sama anaknya. Padahal dulu sebelum punya anak itu rajin jamaah ke masjid misalkan. Nah ini kan jadi ujian kayak gitu. Ya apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi ujian buat kita. Ya memang susah. Ya tidak semudah itu. Kalau memang semudah itu untuk bisa dekat dengan Allah, ya semua orang bisa dekat dengan Allah. Banyak sekali sesuatu yang harus kita lawan, banyak sekali ujian yang harus kita lewati, yang harus kita taklukkan. Ya belajar pelan-pelan. Ya. Nah kalau mau mencapai kehidupan yang sempurna, kehidupan yang dekat dan menyatu dengan Allah, ya memang harus seperti itu. Tapi ya pelan-pelan, gak harus dipaksakan terus kemudian saya sekarang pengen jadi wali, pengen jadi sufi, dan berat itu. Kalau belum tahu betul ilmunya itu ya akan berat, bisa jadi nanti tersesat malah kita. As-sama'u wal basaru. Ayadau tawikiku as-sama'u sifat sama, wal basaru sifat basar. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah taala halim ulur sapa Allah. Iku samiun midanget. Iku samiun midanget, maknane mendengar. Maha mendengar, basirun tur moho ngudane ini, maha melihat. Yasma'u bisa midanget sapa Gusti Allah, wa yara lan bisa ngudane ini sapa Allah. Wala yazubulan ora samar. Ansam ihi saking pangrungune utawa midangete Gusti Allah apa masmuun perkara kang bisa den rungu. Wa in khafiya senajan
samar apa masmu. Walaya hibulan ora samar, ora ilang an ru'yatihi saking ngudana ini Allah, an ru'yatihi saking persanane Allah apa mar'iyun perkara kang bisa den weruhi wa indaqqa senajan lembut apa mar'i. Walaya jubulan ora bisa nutupi sam'ahu ing midhangete Gusti Allah apa budun adoh walayat faulan ora bisa nolak ru'yatahu an saking ru'yatahu ing walayat faulan ora bisa nolak ru'yatahu ing peningale Gusti Allah apa dzulamun peteng yaro ningali sapa Allah ta mirsani sapa Allah min ghairi hadaqatin saking tanpa pupil atau biji mata wala asfanin lan ora kelawan piro-piro telapuk mata. Wa yasma'ulan bisa mireng sapa Gusti Allah min ghairi asmikhatin saking tanpa lubang telinga. Wa adanin lan saking daun telinga. Kama ya'lamu kaya oleh ngerti sapa Allah bighairi qalbin kelawan tanpa ati. Wa yabtisulan bisa agawe sapa Gusti Allah bighairi jarihatin kelawan tanpa anggota. Wayak lukulan bisa nyiptaake, bisa gawe dadekake, wayak lukulan bisa dadekake sapa Gusti Allah bighairi alatin kelawan tanpa alat. Idla tusbihu krana ora nyerupani sifatahu ing sifate Gusti Allah apa sifatul khalqi sifate makhluk. Idla tusbihu krana ora nyerupani fa'ilnya di depan aja. Apa sifatuhu sifate Gusti Allah ora nyerupani sifatil makhluki ing sifate makhluk. Kama latus bihu kaya oleh ora nyerupani apa zatuhu zate Gusti Allah ora nyerupani dawatal khalqi ing pira-pira zate makhluk. Nah, sifat Allah yang berikutnya itu adalah sifat sama dan juga basar. Artinya Allah itu bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, Allah Ta'ala itu maha mendengar dan juga maha melihat. Allah itu bisa mendengar dan juga bisa melihat. Segala sesuatu yang dapat didengar itu tidak mungkin tidak bisa didengar oleh Allah. Meskipun itu sangat-sangat samar sekali suaranya. Sangat-sangat pelan sekali. Jadi tidak samar dari pendengarannya Allah sesuatu yang dapat didengar. Meskipun itu adalah samar. Meskipun detak jantung atau suara hati kita. Pokoknya berbagai macam bentuk suara itu bisa didengar oleh Allah. Dan tidak ada sesuatu yang luput dari penglihatannya Allah, meskipun itu sangat-sangat lembut sekali, sangat-sangat kecil sekali. Apapun itu bisa dilihat oleh Allah itu. Bahkan mungkin kalau kita pengen melihat kuman atau melihat bakteri itu kan itu harus menggunakan alat bantu tuh, stetoskop atau yang lainnya gitu. Tapi kalau Allah itu nggak perlu gitu. Nggak perlu alat bantu. Allah itu bisa melihat semua itu. Dan pendengarannya Allah itu tidak dibatasi dengan jarak yang jauh. Sejauh apapun itu tidak bisa membatasi pendengarannya Allah itu. Dan kegelapan atau sesuatu yang menghalangi objek itu tidak bisa mengganggu penglihatannya Allah. Kalau kita kan misalkan disuruh melihat sesuatu yang berada di balik tembok ini kan nggak bisa. Tapi kalau Allah itu nggak tetap bisa itu. Tetap bisa. Kegelapan kita disuruh melihat di kegelapan itu kan nggak bisa itu. Tapi kalau Allah itu bisa. Jangankan Allah itu makhluk malam itu seperti kelelawar apa itu kan bisa. Itu padahal yang menciptakan Allah itu. Infrared itu kan bisa melihat di kegelapan. Terus kemudian ada kamera yang memiliki sensor panas tubuh itu ya. Itu meskipun gelap sekali itu yang digunakan sniper itu kan lensanya itu bisa sensor panas tubuh itu kan kemudian bisa terlihat itu. Itu yang menciptakan padahal manusia, apalagi Allah yang menguasai segala sesuatu yang sang Khalik itu yang menciptakan segala sesuatu itu ya pasti bisa. Jadi kegelapan atau apapun itu tidak bisa menghalangi pandangannya Allah. Nah, Allah itu ketika melihat itu tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan biji mata, tidak menggunakan telapuk mata, mendengar tidak dengan menggunakan gendang telinga ataupun menggunakan daun telinga. Ya, Allah itu mendengar dengan zatnya. Sama seperti ketika Allah itu mengetahui, memiliki ilmu tanpa menggunakan hati.
membuat tanpa menggunakan anggota badan. Terus kemudian menciptakan tanpa menggunakan alat. Jadi Allah itu intinya tidak menyerupai sifat manusia. Sifat-sifatnya Allah tidak menyerupai sifat manusia, dan zatnya Allah itu tidak menyerupai zatnya makhluknya itu. Intinya kayak gitu. Tapi kita harus yakin kalau Allah itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, bisa menciptakan. Meskipun cara mendengar, cara melihat, cara menciptakan, semua itu tidak menyerupai makhluknya Allah. Al-kalamu ayhada utawi kiku al-kalamu sifat kalam wa annahu sa temene Gusti Allah taala halimur sapa Allah iku mutakallimun zat kang guneman. Iku mutakallimun zat kang guneman, amirun tur zat kang aweh perintah, nahin zat kang nyegah. Wa'idun zat kang janji, mutawaidun zat kang ngancam. Bikalamin kelawan kalam azaliyin kang bangsa azali, qadimin kang dingin, qaimin kang jumeneng bidati kelawan date Gusti Allah. La yusbihu ora nyerupani kalamahu ing kalame Gusti Allah apa kalamul khalqi, apa kalamul khalqi kalame makhluk. Falaisa mongko ora ana apa kalamullah, ora ana iku bisautin kelawan swara. Bisautin kelawan swara yahdisu kang metu apa saut min insilali hawain saking selo-selone udara. Saking selo-selone udara au istikaki ajrumin utawa saking benturane benda-benda. Utawa saking benturane benda-benda. Wala bi harfin lan ora kelawan huruf yan kotiu kang megot biidbaki syafatin kelawan ngrapetake lambe au tahriki lisadin utawa kelawan gerakane lidah. Wa anal Qur'an lan sak temene Al-Qur'an wa Taurat lan Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan kitab Zabur iku kalamuhu kalame Gusti Allah. Wa kutubuhu lan pira-pira kitabe Gusti Allah al munazzalatu kang den turunake ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Gusti Allah. Wa anal Qur'ana sak temene Al-Qur'an iku makru'un den waca bil alsinati kelawan pira-pira lisan. Wa anal Qur'ana lan sak temene Al-Qur'an iku makru'un den waca bil alsinati kelawan pira-pira lisan, maktubun tur den tulis fil masahifi ing dalam pira-pira lembaran, mahfudun tur den reksa fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Jadi Allah itu memiliki sifat kalam. Allah itu memiliki sifat kalam. Artinya Allah itu berbicara. Allah itu memerintahkan, Allah itu mencegah, Allah itu memberikan janji, memberikan ancaman dengan kalam yang sifatnya itu azali, yang qadim, yang melekat pada zatnya Allah. Dan kalamnya Allah itu tidak seperti kalamnya makhluk. Maka kalamnya Allah itu tidak seperti suara yang muncul di sela-sela udara atau muncul karena ada benturan benda itu. Dan tidak dengan huruf yang bisa dibaca dengan menggunakan bibir atau dengan menggerakkan lisan. Nah, kita harus yakini Quran, Taurat, Injil, Zabur itu adalah kalamnya Allah dan juga kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, Al-Quran itu bisa dibaca dengan lisan, tertulis di dalam mushaf-mushaf dan mahfudun fil qulub, terjaga di dalam hati. Nah, itu yang sudah diwujudkan dengan bahasa manusia. Tapi Allah ya tidak seperti itu ketika mewahyukan itu tidak seperti itu. Tapi kemudian itu digunakan atau diterjemahkan dengan menggunakan bahasa manusia. Supaya apa ya? Supaya bisa diketahui. Jadi kalam itu kayak semacam apa ya? Kalau wahyu itu kan kayak semacam orang itu mendapatkan ilham. Kalau manusia biasa terkadang kan orang mendapatkan ilham, kayak semacam ada bisikan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu. Nah, begitulah kira-kira kalamnya Allah itu. Nah, terus kemudian sama Rasulullah itu, sama malaikat Jibril itu kan diwujudkan dengan bahasa manusia supaya bisa dipahami oleh manusia. Kalau tidak menggunakan bahasa manusia tidak bisa dipahami. Maka apa yang kalian bawa itu sebenarnya kitabnya itu namanya mushaf Al-Quran itu. Nah, Al-Qurannya itu mana? Ya Al-Qurannya adalah kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu. Itu adalah Al-Quran itu. Perintah-perintahnya Allah, cerita-ceritanya Allah itu adalah Al-Qurannya. Tapi kok itu berupa kalam manusia itu tadi supaya bisa dipahami.
supaya bisa dipahami. Karena yang mendapatkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad. Kalau misalkan tidak kemudian dibacakan seperti itu oleh malaikat Jibril itu, ya manusia yang lain tidak akan bisa memahami itu. Maka apa yang kita pegang itu adalah mushaf. Ya Al-Qur'annya itu adalah kandungannya itu, wahyunya Allah itu. Kandungan yang ada dalam mushaf itu adalah Al-Qur'an itu. Maka dikatakan wa annahulan saat temene Al-Qur'an, wa annahulan saat temene Al-Qur'an. Ma'adhalika sartane mengkono-mengkono makru'un bil alsina maktubun fil masohif ila akhirih itu. Wa annahu saat temene Al-Qur'an ma'adhalika sartane mengkono-mengkono makru'un bil alsina maktubun fil masohif mahfudun fil qulub. Iku qadimun qadim qaimun tur jumeneng bidzatillahi kelawan dzate Gusti Allah. Layak balu orang trimo apa Al-Qur'an al-infisola ing pisah wal iftiraqa lan tegese pisah. Al-infisola ing pisah wal iftiraqa lan pisah. Bil intiqali kelawan pindah ilal qulubi maring ati wal auraqi lan pira-pira kertas. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Maka kalau kalamnya Allah itu dia pasti qadim dan melekat pada zatnya Allah. Dia tidak menerima pisah, tidak bisa, karena Allah itu wahdaniyah itu kan tidak bisa dipisahkan. Kalau wahdaniyahnya Allah itu kan kemarin kita jelaskan itu, Allah itu wahdaniyahnya tidak tersusun dari berbagai macam unsur dan tidak bisa dibagi menjadi unsur-unsur yang lainnya. Termasuk karena kalamnya Allah itu melekat pada zatnya Allah, maka dia tidak bisa dipisahkan dari Allah. Dia tidak bisa dipindahkan ke hati atau ke tulisan-tulisan itu. Enggak bisa. Itu sudah wujud bahasa manusia. Kalamnya itu ya kandungannya itu. Kandungannya itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Ya sama seperti kalian mendapatkan ilham itu kan, kalian terdorong gitu aja kan untuk melakukan sesuatu atau untuk mengatakan sesuatu itu. Dan itu kan tidak berupa bahasa, tidak berupa sesuatu yang bisa kita gambarkan, nggak bisa menggambarkan kita seperti apa gitu. Nah itu Al-Qur'an itu. Wa anna musalan saat teman Nabi Musa. Wa anna Musa saat teman Nabi Musa alaihi ikut tetap ing atase Nabi Musa as-shalatu tawi tambahi rahmat adim wassalamu kanan tambahi keselamatan. Iku sami'a krungu sapa Nabi Musa kalamallahi ing kalame Gusti Allah. Iku sami'a bisa krungu sapa Nabi Musa kalamallahi ing kalame Gusti Allah bi ghairi sautin kelawan tanpa swara. Wala harfin lan tanpa huruf kama taro kaya oleh weruh sapa al-abraru pira-pira wong kang bagus. Wala harfin lan ora kelawan huruf kama taro kaya oleh weruh sapa al-abraru pira-pira wong kang bagus dzatallahi ing dzate Gusti Allah. Ta'ala halimul sapa Allah min ghairi jauharin saking tanpa bentuk wala arodin lan tanpa sifat. Nah, ketika Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah itu ya tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Sama seperti ketika orang-orang yang memiliki amal baik yang bisa melihat zatnya Allah. Nanti zatnya Allah itu ya juga tidak berbentuk jauhar, esensi, ataupun tidak berbentuk sifat. Kalau sifat itu kan abang, hijau, itu sifat tuh. Kalau esensi itu ya esensi, sesuatu yang ada bentuknya, ada wujudnya. Nah Allah itu tidak berupa esensi, tidak juga berupa sifat. Kalau esensi itu kan misalkan berupa cahaya, berupa apa itu. Enggak semacam itu. Atau tidak berupa tulisan Allah itu ya enggak berupa apapun, enggak berupa apapun. Pokoknya seperti yang saya sampaikan, apapun yang kita bayangkan tentang zatnya Allah pasti tidak seperti itu. Karena tidak menyerupai apapun itu. Idza kana snalikane ono. Idza kana snalikane ono lahu kedue Gusti Allah apa hadhihi sifatu iki ikilah sifat. Apa hadhihi sifatu iki ikilah sifat. Kana mongko ono sapa Gusti Allah ana iku hayyan urip aliman tur ngaweruhi qadiran tur kuwasa muridan tur ngersakake. Samian tur maha midanget basiran tur maha ningali mutakalliman tur mau guneman bil hayati kelawan urip wal ilmi lan ngaweruhi wal qudrati lan kuwasa wal iradati lan kersa was samailan pangrungu wal basori lan paningan wal kalami lan guneman la bi mujarrati lati ora kelawan mligine zat. Jadi ketika Allah itu memiliki sifat-sifat hayyan aliman qadiron, maka Allah itu
Pasti ya, pasti hidup itu dengan kehidupan, mengetahui itu dengan pengetahuan, menguasai dengan kekuasaan, menghendaki dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, berbicara dengan perkataan itu, tidak dengan zatnya Allah semata itu tidak. Maka Allah itu pasti punya sifat ilmu, kudro, irodah dan sama. Kenapa? Ya karena Allah itu hayyan, aliman, qadiron, muridan, samian. Allah itu hidup, itu tidak dengan zatnya tapi dengan sifat hayya. Allah itu aliman, tidak dengan zatnya tapi dengan ilmu. Meskipun ilmu itu melekat pada zatnya Allah itu tidak terpisah karena sifatnya Allah itu melekat pada zatnya Allah, tidak terpisah. Kalau nanti terpisah ya nanti akan ada pemahaman berarti Allah itu bisa dibagi-bagi, ada Allah, ada sifatnya Allah. Enggak, sifatnya Allah yang melekat di situ. Maka Allah mengetahui dengan pengetahuan yang melekat pada zatnya Allah sendiri itu adalah maha mengetahui. Itu sifat tuh kayak gitu, logikanya seperti itu. Tidak hanya dengan zatnya Allah yang kosongan saja, tidak ada sifat itu, tidak. Ya, kalau Allah itu bisa melihat, maka Allah melihat dengan penglihatan, dengan sifat melihat itu. Kalau Allah itu maha hidup, maka hidupnya Allah itu dengan sesuatu yang hidup, dengan sifat haya itu. Allah itu qadiron, menguasai itu dengan sifat kudro, kekuasaan. Dan Allah itu murid dan menghendaki dengan sifat irodah itu. Tidak dengan semata-mata zatnya Allah saja, tapi ada sifat-sifat itu yang kemudian menjadikan Allah itu aliman, hayyan, samian, basiron, mutakalimat. Al-af'alu wa annahu la mawjudun siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.